Kenapa negara berkembang jadi lahan pasar? Tahukah kamu, kenapa di banyak negara berkembang, mal berdiri megah seperti bandara? Kenapa pusat belanja menjamur bahkan sampai ke kota kecil, bahkan sampai ke desa? Sementara di Amerika dan Eropa, banyak mal justru tutup, terbengkalai, jadi gudang. Apakah ini karena rakyat negara berkembang lebih konsumtif? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Mari kita bongkar dari sejarahnya. Awal mulanya, kolonialisme ekonomi. Pertanyaan besar, sejak kapan negara berkembang jadi pasar? Jawabannya, dimulai ratusan tahun lalu, saat era kolonialisme. Abad 16 sampai abad 20, wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin tidak diposisikan sebagai pusat industri. Mereka diposisikan sebagai pemasok bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar barang jadi dari Eropa. Contoh nyata, India. Sebelum kolonial Inggris, India adalah salah satu produsen tekstil terbesar dunia. Tapi setelah Inggris masuk, industri tekstil India dihancurkan. Kapas India dikirim ke Inggris, diolah jadi kain di Manchester, lalu dijual kembali ke India dengan harga mahal. Skemanya jelas, koloni produksi bahan mentah, metropolis produksi barang jadi. Koloni membeli kembali produk jadi. Itulah pola awal ketergantungan. Setelah merdeka, kenapa polanya tidak hilang? Pertanyaan, bukankah negara berkembang sudah merdeka? Kenapa tetap jadi pasar? Jawabannya, karena struktur ekonominya tidak berubah. Setelah kemerdekaan, banyak negara masih bergantung pada ekspor komoditas mentah, impor barang industri, modal dan teknologi luar negeri. Kenapa? Karena membangun industri berat butuh waktu panjang, butuh teknologi, butuh stabilitas politik, dan butuh perlindungan kebijakan. Sementara perdagangan lebih cepat menghasilkan uang. Bangun mal lebih cepat balik modal dibanding bangun pabrik baja. Tahun 1980-an, titik balik besar. Tahukah kamu, tahun 1980 sampai 1990 adalah momen penting. Banyak negara berkembang mengikuti kebijakan, liberalisasi perdagangan, deregulasi, privatisasi, buka keran impor. Ini didorong oleh krisis utang global dan rekomendasi lembaga keuangan internasional. Tujuannya, mendorong pertumbuhan cepat. Tapi apa dampaknya? Barang impor membanjir, retail modern berkembang pesat, mal menjadi simbol kemajuan. Sementara industri lokal yang belum kuat, banyak yang kalah bersaing. Hasilnya, ekonomi tumbuh, tapi berbasis konsumsi, bukan produksi. Kenapa mal meledak di negara berkembang? Pertanyaan, kenapa mal bisa menjamur bahkan sampai kota kecil? Ada beberapa faktor besar. 1. Urbanisasi cepat. Orang pindah ke kota, butuh pusat aktivitas. Mal jadi ruang publik baru. 2. Kelas menengah tumbuh. Pendapatan naik, gaya hidup berubah, konsumsi meningkat. 3. Properti dianggap investasi aman. Developer lebih suka bangun mal daripada industri manufaktur. Karena bangun pabrik sama dengan risiko tinggi. Bangun mal cepat disewakan. 4. Ekonomi distribusi lebih dominan. Kalau industri lemah, yang tumbuh adalah perdagangan. Negara jadi distributor besar, bukan produsen besar. Kenapa di negara maju mal justru banyak tutup? Tahukah kamu? Di Amerika Serikat sejak 2008, ratusan mal tutup. Istilahnya dead malls. Kenapa? Karena ekonomi mereka sudah bergeser ke teknologi, inovasi, e-commerce, dan industri bernilai tinggi. Amazon menggantikan pusat belanja. Gudang logistik menggantikan mal besar. Banyak mal diubah menjadi klinik, kampus, gudang, atau apartemen. Karena ekonomi mereka tidak lagi bergantung pada retail fisik. Kenapa sampai masuk desa? Pertanyaan kritis. Kenapa minimarket modern bisa masuk sampai kampung? Ini disebut market penetration strategy. Perusahaan besar memperluas jaringan distribusi hingga ke tingkat paling bawah. Dulu, pasar tradisional ke kota. Sekarang, hypermarket, supermarket, minimarket, waralaba desa. Tujuannya, menguasai rantai distribusi nasional. Semakin dalam masuk ke desa, semakin kuat kontrol pasar.
Ini bukan kebetulan, ini strategi bisnis modern. Jadi, apakah ini berbahaya? Jawabannya tergantung. Mall dan retail modern tidak selalu buruk. Mereka ciptakan lapangan kerja, putar ekonomi lokal, tingkatkan pajak daerah. Tapi, masalah muncul kalau negara tidak membangun industri sendiri, tidak memperkuat produksi dalam negeri, terlalu tergantung pada impor. Maka yang terjadi adalah negara jadi pasar besar, tapi bukan pusat produksi. Uang berputar, tapi nilai tambah besar tetap di luar negeri. Pola global yang terlihat. Perhatikan pola ini. Negara dengan industri kuat, riset tinggi, teknologi maju. Ekonomi bertumpu pada produksi dan inovasi. Negara dengan ekspor bahan mentah, impor barang jadi, industri lemah. Ekonomi bertumpu pada distribusi dan konsumsi. Mall menjadi simbol dari pola itu. Jadi, apakah negara berkembang terjebak? Pertanyaan terakhir, apakah ini takdir? Tidak. Beberapa negara Asia Timur pernah berada di posisi sama, tapi mereka memilih proteksi industri dalam negeri, investasi besar di pendidikan teknik, transfer teknologi, fokus ekspor barang manufaktur. Hasilnya, mereka berubah dari pasar menjadi produsen. Artinya, masalahnya bukan pada rakyatnya, bukan pada budayanya, tapi pada arah kebijakan dan struktur ekonomi. Tahukah kamu? Mall yang megah belum tentu tanda negara kuat. Bandara yang besar belum tentu tanda industri kuat. Pertanyaan sebenarnya bukan kenapa rakyat belanja, tapi kenapa negara lebih mudah bangun mall daripada pabrik. Selama produksi lemah dan konsumsi lebih dominan, negara berkembang akan tetap menjadi lahan pasar. Dan pertanyaan sekarang, kita mau jadi pembeli selamanya atau jadi pembuat? Untuk kamu yang ingin konten seperti ini terus, like, komen, subscribe, dan share. Dan tulis di komentar, topik apa lagi yang harus kita bongkar.